Dari ratusan monitor yang udah gua tes, hampir 98% panelnya matte display, doff atau anti glare sebutnya. Dan akhirnya hari ini kembali gue bisa rasain panel glossy dan cuma 3 jutaan. Look, seksi banget. ViewSonic Indonesia menurut gua agak pasif ya, dimana nggak push produk ini ke permukaan untuk orang-orang pada tahu. Padahal dia punya panel glossy yang jadi keunikan tersendiri, dimana selalu sesuatu yang unik punya value yang tinggi. Untungnya hari ini kita disponsorin sama Sinex Metrodata, distributor gede di Indonesia yang jadi distributor banyak brand monitor di Indonesia. Produk IT yang dijual distri ini sih bener-bener banyak banget brandnya, gua sampai nggak hafal, gua bahkan nggak tahu semuanya. Tapi untuk monitor bisa gue bilang 80% brand di market dipegang distributor satu ini, termasuk ViewSonic. Dan Metrodata yang selama ini jadi biang kerok yang mampu ngebuat harga monitor di market Indonesia seringkali mepetin harga di China. Ya, kita mesti terima kasih sih sama kengototan distributor gede satu. Dan thank you Metrodata yang mau nge-push ViewSonic yang unik satu. Kualitas speakernya sih basic aja ya, bassnya kurang, terus soundnya juga kurang bulat ya. Speaker monitor standar banget gitu ya. Bisa puasin lu ketika lu capek pakai headset. Di sisi lain ya, karena saking sering ya gue ngeliat coating yang matte atau doff ya, pertama kali saat buka monitor ini sih seger banget gimana, enak banget, warnanya jauh-jauh lebih kerasa keluar, lebih clear juga di mata. Sayangnya resolusi Full HD di 32 inch ViewSonic ini sangat kurang ideal sih, apalagi kalau lu pakai meja yang lebarnya cuma 60 cm. Kerasa kurang tajam di mata. Saran gua ya minimal meja 75 cm atau yang paling bagus 100 cm. Tapi di sisi lainnya 32 inch gede kayak gini bisa sekalian lu jadiin TV untuk nonton di jarak jauh. 1-2 meter masih enak. Dan di jarak jauh kayak gitu tentu feeling nggak tajamnya itu langsung hilang. Dan karena harganya budget banget di 3,1 juta, ViewSonic harus korbanin treatment panelnya. Terutama kita bisa lihat gamanya udah nggak rapi kayak roller coaster. Sedangkan CCTV masih lumayan, dan karena gua belum banyak review 32 inch, jadi gua pakai pembanding monitor-monitor di kisaran 3 jutaan. Posisi ViewSonic ini sih di tengah-tengah aja. Gambarnya sendiri bukan yang luas gimana banget, P3-nya cuma di 85%, kembali bukan sesuatu yang spesial, dan gamma yang ngaco akan ngebuat akurasi sRGB-nya juga nggak gimana-gimana. Dan karena P3-nya nggak terlalu luas, akurasi P3-nya pun nggak bisa terlalu diandelin. Dan seperti biasa, preset sRGB yang dikasih ViewSonic ini gimmick karena nggak benerin sRGB sama sekali. Jadi langsung aja gue kalibrasi manual pakai settingan ini, targetnya ke 200 nits. Dan gue nggak menyangka settingan dikit gitu aja bisa langsung ngebuat panelnya jauh-jauh lebih akurat, dan gue nggak menyangka kalau gamanya jadi sangat akurat di preset user color. Akurasi sRGB-nya langsung jadi hampir sangat akurat di 6. Dan untuk maksimalin semuanya, tentu kita masih full kalibrasi pakai Kalman. Max sRGB-nya di 6,4, dan ini hasil maksimal untuk P3. Isi profile kalian bisa download di deskripsi di bawah, dan jangan lupa pakai settingan yang tadi gua kasih optimal setting. Kontrasnya sendiri udah ideal untuk panel IPS, cuma ViewSonic agak overclaim di speknya di bagian ini. Dan max brightness-nya juga cukup bagus di 300 nits, minimum brightness-nya juga cukup gelap di 41 nits. Dan seperti biasa, marketing gimmick yang dipakai sama semua brand termasuk ViewSonic, response time-nya ditulis 4 millisecond, GTG tipikal. Dimana di preset terbaik yang bisa lo pakai di ViewSonic ini, di standar secara average kita bisa dapetin 9 millisecond. Ya, di sana lo bisa lihat transisi terbaik memang bisa sampai 2,9 millisecond, tapi tetap klaimnya 4 millisecond bukanlah kondisi real yang bisa di-compare secara langsung. Preset lainnya udah terjadi overshoot parah, jadi gue nggak saranin kalian pakai. Dan karena ini cuma 75 Hz, tetap bukan sesuatu yang amazing untuk gaming. Ketika kita jalan di 60 FPS juga masih stabil panelnya, dan tetap secara average kualitas kayak gini jauh terbantai dibanding 144 Hz ke atas. Dan jangan lupa kita singkirkan apa yang tidak penting. Perlengkapan lainnya, 2 kabel power beda kepala dan kabel HDMI. Dengan harga 3,1 juta dan garansi 3 tahun full berikut panelnya yang di cover sama ViewSonic, inilah pilihan terbaik yang bisa lo beli di pasaran. Apalagi kita tahu ada value coating glossy-nya yang kemungkinan besar nggak ada di saingannya. Ya sebenarnya LG tadinya ada seri 32 ML600 yang dulu banget pernah gue review. Sekarang ternyata udah di replace ke MP60G, dan kemungkinan besar
tidak glossy. Dan dengan garansi 1 tahunnya LG, langsung singkirkan monitor itu dari keranjang lu. Dan jika ada sedikit aja kepikiran untuk mau beli LG di 2022, bisa langsung lu hapus pikiran itu karena sangat-sangat tidak worth it. Udah garansi 1 tahun, harga masih lebih mahal daripada ViewSonic yang mau kasih garansi 3 tahun. LG kayaknya harus belajar ngitung harga dan harus sedikit belajar tahu diri ya untuk pasang harga. Emotional, damn it! Dan pas tes monitor ini, gue iseng search monitor ini di China. Kembali gue sangat tercengang. Dimana tipe yang sama tapi udah QHD, udah sentuh di 2,9 juta. Itu bahkan udah versi 3-nya. Sedangkan di Indonesia yang bahkan satu versi sebelumnya, yang versi 2, masih dijual di 4 juta. Gila. Kalau QHD di China aja 2,9 juta. Gimana Full HD kayak di sebelah gue ini? 2,5 juta masa? Udah gila harga monitor sana. Dan gue ada ngobrol sama pihak Metrodata supaya nego sama ViewSonic Indonesia. Siapa tahu ya harga gila itu yang di China bisa ditransfer ke sini juga. Enak kan gitu? Dan terakhir gue dapat info yang dikasih sama Metrodata untuk bantu kita pilih monitor ViewSonic yang kodenya tuh rada-rada belibet ya. Setelah gue baca-baca, wah itu artinya semua kode yang selama ini ViewSonic belibetkan ya. Bahkan info ini nggak pernah di-share sama gua dari ViewSonic Indonesia. Dari distributornya. Emang ngotot jualannya di istri satu ini. Dan kalau kalian mau support gue bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah. Thank you buat hal itu dan thank you Metrodata. Gue Alvin dari GTD, sampai jumpa nanti.